Perempuan itu berjalan perlahan begitu anggun tersenyum ke arah Hadi sambil membawa nampan, bawa baki. Perempuan itu mendekat. Di sini rasa takut Hadi hilang. Lah gimana mau takut, yang datang cantik begitu kok. Perempuan itu tersenyum lantas duduk bersimpuh di depan Hadi dan meletakkan baki yang ternyata isinya makanan. Hadi pun melakukan hubungan badan dengan sosok Nyai Salinah. Jadi makanan yang dibawa Nyai Salinah yang langsung waktu itu dimakan oleh Hadi itu berupa mahar untuk menjadikan Hadi sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Berapa waktu lalu Akang membagikan kisah tentang pesugihan yang dilakukan oleh sosok almarhum Mas Hadi, yang pada waktu itu Mas Hadi melakukan ritual di Pantai Parangtritis. Namun selepas dari sana melanjutkan ke Goa Langse. Yang di Goa Langse ini Mas Hadi ditolak oleh sosok siluman ular, jelmaan dari salah satu utusan Ratu Pantai Selatan. Yang tentunya ditolak di Goa Langse membuat Hadi sempat putus asa, hilang harapan untuk memperbaiki kehidupannya. Waktu itu Hadi sampai ditendang oleh sosok utusan Pantai Selatan. Begitu dia tersadar, setengah merangkak dengan tubuh kesakitan, Hadi keluar dari Goa Langse, berjalan merayap di dinding goa yang cukup gelap. Ketika tiba di luar, lantas mencari keberadaan Mbah Kusno, dukun yang mengantar dirinya, yang ternyata sedang tertidur lelap di bangunan tempat istirahatnya para peziarah. Di situ Hadi duduk menyandar dengan tatapan mata yang begitu menerawang, melihat ke lautan lepas Pantai Selatan. Deburan ombak yang mulai menjauh seperti jauhnya harapan hidup dari Hadi. Selepas cukup lama Hadi duduk terdiam, tak terasa lelehan air mata menetes. Hadi teringat kepada ibunya Daryati yang sedang sakit keras, istri yang menggugat cerai dirinya, usaha yang hancur, dan Dewi adik satu-satunya yang sebentar lagi lulus SMP masuk SMA. Tentunya butuh biaya cukup besar pula. Sedangkan tak ada satupun yang bisa dimintai tolong oleh Hadi, karena keluarga dari pihak sang ibu ataupun almarhum bapaknya itu sama-sama orang gak punya. Hutang di Kang Aan cukup besar, bekas dia jualan dan bekas dia dibiayai untuk ritual. Masalah menumpuk menjadi beban yang begitu berat. Ingin rasanya Hadi lari dan lompat dari tebing ke Pantai Selatan. Ingin rasanya dia berdiri saat itu pula. Namun teringat, kalau dia mati, siapa yang mengurus ibu dan adiknya? Saat itulah, di tengah Hadi yang sedang melamun, Mbah Kusno dia terbangun. Begitu Mbah Kusno membuka mata, dia menoleh, "Loh, Di, kok kamu udah keluar, Di?" Iya Mbah, saya keluar dari goa Mbah." "Loh, kenapa?
Kenapa keluar? Kan sudah Simbah bilang, nanti Simbah yang jemput kamu ke dalam. Lantas bagaimana dengan ritual yang kamu lakukan? Mbah, saya diusir, Mbah. Diusir? Diusir siapa? Ada apa, Di? Tanya Mbah Kusno yang betul-betul kebingungan. Seumur-umur nih si Mbah Kusno bawa orang ke Parangtritis, ke Goa Langse, atau ke Parangkusumo, dan tempat keramat lain. Baru kali ini ada yang diusir. Hadi pun cerita ke si Mbah Kusno. Ini loh, Mbah, semalam ada yang datang, Mbah. Ular hitam yang begitu besar, lantas menjelma menjadi manusia, lelaki gagah. Katanya dia itu utusan dari pantai selatan. Dia bilang, saya suruh pergi, Mbah, gak ada bagianku di Goa Langse. Gak ada bagian. Yang bener kamu, Di. Bener, Mbah. Saya sampai ditendang. Lah ini badan saya masih sakit-sakit semua, Mbah. Astagfirullahalazim. Terus, apalagi yang kamu alami waktu di dalam, Di? Nah, ada satu lagi, Mbah. Sebelum makhluk itu datang, Mbah, saya melihat sebuah gambaran, Mbah. Gambaran? Gambaran apa? Mbah, saya melihat ada sebuah sendang, Mbah. Tak terlalu besar, seperti kolam ikan. Namun di pinggiran sendang itu ada bangunan seperti rumah, Mbah. Nah itu sebelum makhluk tadi datang, Mbah. Mendengar itu, si Mbah Kusno pun terdiam. Hadi heran, Mbah Kusno langsung diam gak ngomong, bahkan terlihat keningnya sampai berkerut. Seperti yang lagi mikir kenceng gitu. Ada apa, Mbah? Enggak. Si Mbah sedang mencari petunjuk. Berdasarkan apa yang kamu alami di dalam goa. Harapanmu tak putus di sini, Di. Masih ada kesempatan. Hanya saja memang sepertinya bukan di tempat ini bagianmu. Lantas, saya harus kemana, Mbah? Apa mungkin masih ada jatah, masih ada jodoh buat saya melakukan pesugihan ini, Mbah? Ada. Selalu ada kesempatan untuk siapapun. Lantas harus bagaimana, Mbah? Karena bagi saya hanya jalan ini satu-satunya. Jalan yang cepat untuk menyelesaikan semua masalah, Mbah. Yowis, kita istirahat dulu. Nanti kalau sudah pagi, kita balik ke rumahnya Mbah Suroto. Kita minta petunjuk beliau, ucap Mbah Kusno. Akhirnya selepas itu hanya keheningan yang tersisa. Hadi dan Mbah Kusno hanya saling menatap ke lautan lepas, menikmati rokok kretek yang mereka bawa sambil menunggu pagi tiba. Singkat cerita, Hadi dan Mbah Kusno langsung berjalan kembali naik ke bukit, keluar dari area Goa Langse, berjalan kaki menuju ke tempat parkiran motor, menuju ke rumahnya Mbah Suroto. Tiba di rumah Mbah Suroto, terlihat mobil Kang Aan masih terparkir di halaman. Jendela kaca terbuka separuhnya, terlihat di dalam Aan tertidur lelap, langsung dibangunkan oleh Hadi. Kang Aan, bangun Kang, bangun. Sudah pagi Kang. Aan pun membuka mata. Loh, kamu Di, sudah selesai? Sudah Kang. Gimana Di, lancar? Hadi hanya menggelengkan kepala.
Lah, kok bisa, Di? Ada apa? Nantilah Kang, ceritanya panjang, ucap Hadi. Lantas Mbah Kusno yang memang sudah menemui Mbah Suroto di dalam, dia keluar memanggil Hadi kembali. Di, mari Di. Itu loh, Mbah Suroto sudah nunggu. Iya Mbah. Hadi pun setengah berlari masuk ke dalam rumahnya Mbah Suroto. Hadi duduk di kursi menghadap Mbah Suroto. Lalu Hadi bertanya, "Gimana Mbah?" "Sebentar, si Mbah tadi belum terlalu jelas. Si Kusno hanya bilang ritualmu gagal, kamu diusir. Sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi di sana?" Hadi pun kembali menceritakan pengalaman yang dia alami di Goa Langse. "Sebentar, Nak Hadi, tadi kamu bilang ada sendang dan bangunan seperti rumah." "Iya Mbah, itu gambaran yang saya dapat sebelum utusan Pantai Selatan datang Mbah." "Jangan-jangan, tapi apa iya baru pertama kali ada yang seperti ini?" Ucap si Mbah Suroto seperti gumaman. Kayaknya Mbah Suroto sendiri ini baru nih nemu perkara seperti itu. "Ya wis, tunggu sebentar ya. Si Mbah mau minta wangsit sekejap." Lantas Mbah Suroto berdiri meninggalkan ruang tamu. Katanya mau minta wangsit petunjuk atas isaroh yang datang ke Hadi. Selepas cukup lama Mbah Suroto meninggalkan mereka semua. Tak lama Mbah Suroto kembali lagi keluar, lalu duduk sambil tersenyum ke arah Hadi. Hadi bingung dong. Nih roman-romannya kayak dapat sesuatu ini Mbah Suroto. "Gimana Mbah?" "Begini, ternyata memang betul. Tak ada bagianmu di Goa Langse, tapi di tempat lain." "Tempat lain? Tempat apa Mbah?" "Sendang Pepe." "Di Sendang Pepe?" "Sendang Pepe itu sendang yang ada muncul dalam ritualmu, dalam tirakatmu. Sendang seperti kolam, di sampingnya ada bangunan." "Benar Mbah, seperti itu Mbah." "Nah itu Sendang Pepe." Kata parewangannya si Mbah, di Sendang Pepe lah mestinya kamu melakukan ritual. Karena di Sendang Pepe itu ada jatah bagianmu. Segeralah hari ini juga datangi juru kunci Sendang Pepe, namanya Mbah Warno. Tanyakan saja di sepanjang jalan, semua orang pasti tahu, ucap Mbah Suroto. Harapan Hadi pun kembali. Rasa putus asa hilang. Dia yakin sepertinya memang di Sendang Pepe lah tempat yang harus dia datangi. Hadi pun menoleh ke Mbah Kusno. "Mbah, gimana Mbah? Apa langsung sekarang saja?" "Ya sekarang Di, tenang saja. Si Mbah tahu tempat tinggalnya Mbah Warno. Yuk kita langsung ke sana." "Mbah Suroto, aku pamit yo. Mau antar si Hadi langsung ke Pak Warno." "Yo wis, hati-hati. Mudah-mudahan hajat si Hadi bisa dikabulkan," ucap Mbah Suroto. Lantas mereka bertiga pun pamitan. Singkat cerita, Aan menghidupkan mobil dan langsung keluar dari halaman rumah Mbah Suroto. Sepanjang perjalanan, Aan yang memang tak tahu apa yang terjadi di Goa Langse, dia pun penasaran bertanya. "Oh gitu Di, aneh yo. Kalau Kang Aan dulu di Parangtritis yo langsung top chair. Kamu ini loh sampai 2 lokasi ditolak setan. Di, nasibmu memang apes," ucap Kang Aan sambil tertawa menertawakan kesialan si Hadi. Singkat cerita, rombongan ini pun tiba di daerah tempat tinggalnya Pak Warno. Yo masih di lingkungan Parangtritis. Di situ ada warga yang mengarahkan ke tempat
si Pak Warno ini nongkrong. Jadi nih Kuncen gak diem di rumah, tapi dia punya kayak tempat nongkrong, tempat dia di mana menerima para tamu yang akan meminta bantuan dia di antar ritual atau berziarah di Sendang Pepe. Singkat cerita, tibalah di sebuah warung nih. Ya kayak seperti warung kopi atau warung makan kecil. Di situ tuh tempat Mbah Warno menunggu para peziarah atau pasien-pasien. Nah, tiba di sana, Mbah Kusno langsung memperkenalkan diri, beruluk salam, bersalaman, diikuti oleh Hadi dan Aan. Loh, kalian semua dari mana? Deket Mbah, masih daerah Jawa Tengah. Kami bertiga habis dari tempatnya Mbah Suroto. Oh, habis dari Gua Langse. Iya Mbah, habis dari Gua Langse. Lah terus, ada perlu apa datang kemari? Tanya Mbah Warno. Begini Mbah, berdasarkan wangsit yang didapat dari Gua Langse, pasien saya ini nunjuk ke Hadi. Itu disuruh datang ke Sendang Pepe. Nah kata Mbah Suroto disuruh nemuin Pak Warno. Oh gitu. Yo wis, tak kandani yo. Di Sendang Pepe, kalian bisa minta rekan kerja ngadopsi anak yang nanti bantu kalian untuk jadi kaya raya, sukses, sugi. Harganya yo rupa-rupa. Ono sing 5 juta, 3 juta. Yang paling mahal 30 juta. Lah di sini Mbah Kusno, Hadi dan Kang Aan bingung apa maksud dari Pak Warno. Jadi mau yang harga berapa? Bentar Mbah, maksudnya opo ya Mbah? Loh, bukannya mau nyari tuyul? Bukan Mbah, kita bukan nyari tuyul. Lah, piye toh? Begini Mbah, Mbah Kusno lantas menjelaskan maksud mereka mau ke Sendang Pepe. Tentang wangsit di Gua Langse yang gambaran Sendang Pepe itu. Tentang sosok Ratu Pantai Selatan yang mengirim utusan dan menolak si Hadi di Gua Langse. Dijelaskan lagi sama Mbah Kusno. Wow, tak kira mau nyari tuyul. Ya wis, sekarang saja kita langsung ke Sendang Pepe. Kita ritual di sana. Untuk sesaji, silahkan beli sama Simbo. Mbok, sediain sesaji buat ke Sendang Pepe. Ucap Pak Warno ke si pemilik warung. Entah itu keluarganya atau apa, Akang pun gak tahu ya. Nah, Sendang Pepe. Sendang Pepe ini terletak di ujung timur kawasan Pantai Parangtritis. Lebih tepatnya, Sendang Pepe terletak di bawah sebuah bukit tersembunyi. Dikelilingi oleh area pesawahan dan ladang milik warga. Sendang Pepe ini memang sudah cukup terkenal. Bukan hanya terkenal di daerah Jawa Tengah. Para praktisi spiritual, terkhusus yang sering mencari jalan-jalan sesat untuk mencari kekayaan instan, tahu betul apa itu Sendang Pepe. Seperti yang baraya semua ketahui, di Pulau Jawa ini ada beberapa lokasi yang disebut seperti pasar setan dan sejenisnya. Nah, Sendang Pepe pun pasar. Hanya saja Sendang Pepe itu lebih dikenal dengan nama Pasar Tuyul. Jadi di Sendang Pepe ini tempat jual beli tuyul. Kalau kalian nyari binatang piaraan dengan budget yang lumayan, bisa nyari tuyul di Sendang Pepe. Karena memang betul-betul ada transaksi seperti itu di sana. Menurut salah satu narasumber yang pernah ketemu dengan Akang, beliau pernah datang ke sana ngantar orang. Itu katanya ya,
Di Sendang Pepe harga tuyul itu variatif. Ada yang harga 3 juta, ada yang harga 5 juta. Sampai yang paling mahal itu harganya 30 juta. Jadi kalau orang yang lagi banyak utang, hidup terpuruk, Sendang Pepe itu bukan pilihan. Karena yang datang ke sana mesti yang punya duit. Masih mending kalau memang terjadi, ada hasil. Kalau nggak ada hasil, uang hilang, masalah semakin bertambah. Sebaiknya hindari, jangan pernah sesekali melakukan tindakan seperti itu. Nah, Sendang Pepe, menurut beberapa kepercayaan, ada yang mengatakan kalau Sendang Pepe ini bekas petilasannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada juga yang bilang Sendang Pepe itu tempat petilasannya Syekh Maulana Ibrahim. Sewaktu dulu beliau sedang mensyiarkan, mendakwahkan, menyebarkan agama Islam. Namun seiring berjalannya waktu, tempat itu dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk menyesatkan manusia. Bahkan di Sendang Pepe pula bukan hanya disebut pasar tuyul, tetapi di situ pun tempat berkumpulnya para lelembutan dari berbagai daerah, terkhususnya yang terafiliasi dengan Ratu Pantai Selatan. Selepas mendengarkan penjelasan dari Pak Warno perihal tentang Sendang Pepe, mereka bertiga membawa Pak Warno langsung menuju ke Sendang Pepe. Naik mobil. Cuman mobil nggak bisa masuk langsung ke area Sendang. Jadi selepas turun di halaman rumah seorang warga, Pak Warno ini menuntun mereka bertiga berjalan kaki melewati pematang sawah, langsung menuju ke sebuah bangunan yang sudah terlihat dari kejauhan. "Bah, Sendang Pepe-nya yang mana ya, Mbah?" tanya si Hadi. "Tuh, kalian lihat bangunan rumah itu. Disitulah Sendang Pepe berada." "Loh, itu kan rumah, Mbah." "Ya iya, di bangunan itulah tempat para peziarah ritual biasanya menginap 1-3 hari 3 malam. Tergantung keberuntungan si peziarah sendiri." Mereka bertiga mengikuti terus Pak Warno sampai akhirnya tiba nih di depan area Sendang Pepe. Di situ ada seperti pohon Kamboja. Di halaman depan bangunan yang seperti rumah. Bangunan rumahnya itu kurang lebih ukurannya sekitar 6 kali 10 meteran lah. Dan di bangunan itulah bangunan semi permanen tempat para peziarah biasanya melakukan ritual. Gerbang bangunannya, pintunya yang terbuat dari seperti besi, itu dirantai. Jadi datang ke Sendang Pepe, masuk ke dalam, itu harus seizin dan didampingi oleh juru kunci. Jadi kalau kita nggak datang ke juru kunci, ya paling cuma bisa mondar-mandir ngambil gambar di halaman saja. Dan memang setahu Akang ya, ketika Akang dulu pernah mampir ke Sendang Pepe karena penasaran, itu memang hawanya berbeda. Baru masuk ke area halamannya saja, kalau orang yang punya kepekaan batiniah, wow, bisa dipastikan merinding sekujur badan. Karena seolah-olah Sendang Pepe ini seperti titik kumpul, tempat nongkrong para lelembutan. Walaupun terkenalnya sebagai pasar tuyul, tempat transaksi jual beli tuyul, sebenarnya bukan hanya perihal pesugihan tuyul saja yang ada di tempat itu. Banyak pesugihan lain tergantung jin jenis apa yang nanti mendatangi si peziarah. Namun yang jelas semuanya tentunya ada timbal balik yang sebenarnya tak sepadan dengan hasil yang nanti diterima. Pak Warno menuntun mereka menuju ke pintu bangunan.
Di sini Hadi dan Kang Aan hanya saling menatap, memperhatikan lingkungan sekitar Sendang Pepe. Di mana di Sendang Pepe tumbuhan bunga teratai sedang bermekaran, seolah memastikan memberikan isyarat kepada Hadi kalau hidupnya akan berkembang layaknya kembang teratai di permukaan sendang. Selepas rantai gembok dibuka oleh Pak Warno, Mbah Kusno yang terlebih dulu masuk, diikuti oleh Kang Aan dan Hadi di belakang. Namun Hadi ketika mau melangkah masuk ke bangunan, samar dia mendengar suara lirih memanggil nama Hadi. Kang Hadi. Hadi menoleh tepat ketika melihat ke arah kembang Kamboja. Di situ sepintas Hadi melihat ada sesosok perempuan cantik berambut panjang, mengenakan mahkota, tersenyum menggupaikan tangan ke arah Hadi. Namun tak berselang lama, perempuan itu pun menghilang seolah hanya kelebatan bayangan. Hadi hanya bengong. Aan lantas menegur, "Dik, ayo." Pak Warno sudah di dalam. Iya Kang, iya. Hadi pun lantas masuk mengikuti Kang Aan sambil sesekali kembali menoleh ke halaman, memastikan keberadaan sosok perempuan tadi yang sudah lenyap dan menghilang. Masuk ke dalam bangunan, di mana di dalam lantai dari tembok sudah dialasi oleh karpet seperti karpet masjid yang sudah agak kumal. Di situ pun terlihat ada berbagai sesaji pula. Sepertinya sudah ada yang datang terlebih dulu ke sana. Mungkin kemarin pas malam Jumat, waktu si Hadi masih berada di Goa Langse. Di situ Pak Warno menyuruh mereka semua duduk. Lantas sebelum melakukan ritual nyajen dan sejenisnya, Pak Warno ngajak mereka berbicara. Begini, kita sudah ada di bangunan tempat ritual, tempat tirakat. Yang mau ritualnya siapa? Dan mau ritual seperti apa? Karena kata kalian tadi, kalian datang kemari bukan untuk membeli tuyul. Ini Mbah, si Hadi yang dapat wangsit disuruh ritual di Sendang Pepe. Masalah pesugihan apa? Yang jelas saya sendiri belum paham, ucap Mbah Kusno. Tergantung nanti yang datang saja Mbah. Kalau beli tuyul ya jelas bukan Mbah. Karena bukan tujuan kami datang kemari nyari tuyul. Yo wis, kalau gitu Simbah paling hanya membantu membukakan jalan saja, membukakan gerbang. Sisanya ya terserah nasib dari Nak Hadi. Ya sudah, bantu Simbah nata sesaji ini, ucap Pak Warno. Sesaji pun dibantu oleh Hadi ditata di sana. Isinya ada berupa pisang raja, kemenyan, kembang, dan sejenisnya. Tak sekumplit waktu di Goa Langse. Karena ini kan memang dadakan pula ke Sendang Pepe-nya. Sesaji pun diletakkan oleh Pak Warno. Lantas Pak Warno membakar kemenyan dan dupa. Lalu mulai beruluk salam. Yang jelas ada beberapa nama yang disebut oleh Pak Warno. Salah satunya Ratu Pantai Selatan. Dan nama-nama raja-raja lelembutan yang agak asing di telinga Hadi ataupun Kang Aan. Nyi Blorong pun termasuk pula nama yang disebutkan oleh Pak Warno. Dan memang walau waktu itu siang hari, ketika sedang melakukan ritual di dalam bangunan,
Hadi merasakan sendiri, auranya berbeda, anyep, dingin, padahal di luar panasnya bukan main. Sewaklah akang aja waktu ke sana, ampun panasnya edan. Nah, di tengah situasi khusyuk yang terasa malah mencekam oleh Hadi, saat itulah Hadi kembali melihat bayangan perempuan yang tadi sempat terlihat di kembang Kamboja di halaman. Hadi terpaku menatap ke perempuan itu yang selalu tersenyum ke arah Hadi. Entah siapa si perempuan, seolah ada sebuah tarikan batin dalam perasaan Hadi. Kalau si perempuan ini, walau belum kenal dan baru bertemu, tapi seperti yang sudah kenal begitu lama. Seperti yang sudah akrab. Ada chemistry yang langsung terjalin dengan perempuan itu. Namun ya seperti tadi, perempuan itu menghilang kembali. Dan tanpa Hadi sadari, Mbah Kusno sedari tadi memperhatikan, bahkan Kang Aan pun sampai begitu penasaran. Singkat cerita, Pak Warno selesai melakukan ritual, lantas mengajak mereka kembali ngobrol di dalam bangunan Sendang Pepe. Do pedagang do napa niku nggih kedah ngangge rewang. Nah mboten ngangge rewang nika mboten saged nek kan sugih sah sautane mboten saged. Carane golek rewang, kowe moro rene tak terke ning Sendang Pepe. Nah, kuwi engko kowe nek mantep tenan karo bojomu, sak yek sak eko praya, kuwi nggawa rene syarat. Selepas berbincang sekejap, si Pak Warno ini berkata, "Nah Hadi, hari lahirmu hari apa?" "Rabu Pon, Mbah." "Rabu Pon, berarti malam Rabu depan kamu datang kembali kemari, datang kembali ke sini untuk ritual yang sebenarnya. Karena yang Simbah terima dari bangsa goib, Nak Hadi harus ritual pas malam kelahiran Nak Hadi selama 3 malam berturut-turut. Yo cukup duduk semedi di sini. Mungkin nanti yo Pak Kusno lebih paham. Yo Pak? Iya Pak. Nanti biar saya yang nasehatin dan memberitahu Hadi. Jadi Pak Warno, ini si Hadi Selasa depan ya datang kembali. Iya, Selasa depan. Pas malam Rabu Pon di malam kelahirannya si Hadi ini. Balik saja kemari. Lalu di sini Hadi pun menyela. Pak Warno, lantas untuk kebutuhan sesaji itu bagaimana Pak? Yo ada 2 pilihan. Bisa nyari sendiri atau nanti Bapak Simbah yang sediakan. Kang Aan, bagaimana Kang? Tanya Hadi. Ini nanya dulu ke yang ngemodalin kan? Ya wis lah, enaknya ya Pak Warno saja yang sediakan. Kira-kira berapa Pak? Tanya Kang Aan. Oh gitu, ya wis lah. Buat sajen 3 malam nanti biar Simbah yang sediakan. Ya totalnya sekian, ucap Pak Warno menyebutkan nominal. Lalu Kang Aan lantas menyerahkan sejumlah uang kepada Pak Warno untuk beli sesajen keperluan ritual nanti. Selepas itu, mereka semua pun keluar dari bangunan di Sendang Pepe. Pintunya kembali digembok, lantas Pak Warno pun diantar kembali ke warung makan tadi, menunggu peziarah lain yang mau beli tuyul di Sendang Pepe. Singkat cerita,
Mereka bertiga pun pulang kembali, mengantarkan dulu si Mbah Kusno ke rumahnya. Lalu Kang Aan antar Hadi ke rumahnya pula. Di mana di sini Kang Aan berkata, "Di, untuk malam Rabu nanti, sepertinya Akang gak bisa ikut. Nanti kamu pakai motor Akang saja. Kamu jemput Mbah Kusno langsung ke tempatnya Pak Warno. Kalau buat sangu, nanti Kang Aan yang sediakan. Kamu gak perlu khawatir. Mudah-mudahan saja ini jalan buat kamu, Di." "Iya Kang, makasih ya Kang. Semoga saja dengan jalan ini kehidupan saya bisa berubah." Singkat cerita, di rumah Hadi pun bertemu dengan sang ibu. "Bu, si Dewi kemana?" "Yo belum pulang, masih di sekolah. Bentar lagi kan dia mau ujian, mau lulus SMP." "Oh, yo wis Bu. Lah terus gimana? Apa sudah berhasil?" tanya sang ibu sambil sesekali Bu Daryati ini batuk-batuk. Badannya begitu kurus, membuat prihatin Hadi. "Ya itulah Bu. Pertama, Hadi ini kan datang ke Parangtritis Bu. Dari Parangtritis, Hadi disuruh ritual di Gua Langse. Tapi yo Hadi diusir Bu." "Lah, kok bisa Le?" "Ya itulah Bu. Katanya tak ada bagian Hadi di Gua Langse. Akhirnya Hadi itu disuruh ritual di Sendang Pepe." "Sendang Pepe? Nyari tuyul? Sopo sing mau nyusui? Kamu ini gak punya istri." Lah ternyata Bu Daryati tahu Sendang Pepe. "Yo endalah Bu, Hadi juga mikir. Yo masa Hadi mau beli tuyul? Siapa yang nyusui nanti Bu?" "Ah, syukurlah. Tak kira ibumu ini kamu mau beli tuyul di Sendang Pepe. Yo moso ibumu sing wis tuwo mesti neteki tuyul." "Yo endak lah Bu. Pokoknya ibu doakan Hadi. Mudah-mudahan Hadi malam Rabu depan ritual bisa berhasil yo Bu." "Yo wis, tak doakan," ucap Bu Daryati. Tanpa Hadi sadari, si Dewi dari tadi sebenarnya ikut mendengarkan percakapan mereka. Dewi baru saja pulang pas Hadi lagi ngomong dengan Bu Daryati, si Dewi udah depan pintu. Dewi pun ya mundur pelan-pelan selepas kakaknya selesai cerita, menjauh dulu. Baru balik lagi ke rumah. Waktu pun berlalu. Nih Hadi belum jualan nih. Masih belum buka warung mie ayamnya. Tepat hari Selasa, jam 3 sore, Hadi ke rumahnya Kang Aan. Kang Aan lantas menyerahkan kunci motor, lalu memberikan sejumlah uang pula untuk sangu Mbah Kusno dan bekal mereka selama ritual di Sendang Pepe, termasuk buat ngasih Pak Warno. Langsung menuju ke rumahnya Mbah Kusno. Tiba di rumah Mbah Kusno sekitar jam 4:30 lah. Mbah Kusno yang sudah bersiap langsung dibonceng Hadi menuju ke tempatnya Pak Warno. Di rumah Pak Warno, mereka bertiga bersalaman dan kembali bercerita. "Gimana Mbah? Apa semua sudah siap Mbah? Perkara untuk sesaji di Sendang Pepe." "Sudah, semua sudah siap. Sekarang satu persatu bawa ke sana karena cukup begitu banyak. Ternyata sajennya itu udah kayak orang mau kendurian. Ada nasi, tumpeng, bakakak ayam, pisang, jajanan pasar, banyak pokoknya. Sampai 2 balik nih. Hadi bulak-balik ke Sendang Pepe, pertama nganterin Pak Warno dengan sesaji-sesaji kecil, langsung balik lagi bonceng Mbah Kusno, membawa sesaji sisanya kembali ke Sendang Pepe. Pas banget ketika datang kedua kalinya ke Sendang Pepe, itu waktu maghrib.
Maka begitu memasuki area sendang Pepe, hawanya mistis banget. Angker, sangar. Merinding si Hadi ketika turun dari motor membawa sesaji. Langsung saja Hadi ini masuk ke dalam. Begitu duduk bersila, azan maghrib berkumandang. Lalu si Pak Warno berkata, "Adan, kita berhenti dulu." Lah berhenti bukannya sholat, malah berhenti bengong aja diem. Adan kelar, langsung nata sajen bakar kemenyan. Pak Warno kembali membuka ritual. Selepas selesai, Pak Warno berkata, "Nah Hadi, sebelum tirakat, nah Hadi mandi dulu di belakang sendang." "Kapan, Mbah?" "Nanti. Karena nunggu satu lagi yang mau ikut ritual juga," ucap si Pak Warno. Ternyata yang mau ritual malam itu bukan hanya Hadi. Akhirnya mereka itu nunggu yang mau ritual lagi. Jadi ritualnya mau sekaligus nih sama si Hadi ini. Tak berselang lama, sekitar jam 7 malam itu datang motor boncengan. Begitu masuk ke sendang Pepe, ternyata seorang perempuan, yang dimana di sini Hadi pun mengetahui perempuan itu memperkenalkan diri bernama Mbak Narti. Awalnya Mbak Narti ini malu-malu karena banyak orang. Tapi si Pak Warno bilang, "Yo jangan malu, ini mau ritual juga." Jadi Narti mau tuyul harga berapa? "Ada yang berapa saja, Mbah? 3 juta, 5 juta, yang paling mahal 30 juta. "Anu Mbah, yang 5 juta saja, Mbah." "Yo wis, untuk sajen sudah Simbah sediakan." Dalam hati Hadi, enak banget nih kuncen. Sajen gua yang beli, datang yang mau ritual, sajennya sama, itu-itu saja. Double dong dapatnya. Tapi kan memang kuncen itu dapatnya dari situ. Kalau duit pesugihannya dia nggak mau. Tahu akibatnya seperti apa. Nah akhirnya, selepas Mbak Narti datang, mereka pun dimandikan tepat di belakang bangunan. Di situ ada khusus tempat buat mandi. Ada tembok seperti dinding ya, tingginya sekitar 1 meter lebih lah. Tapi nggak pakai atap ya, terbuka. Tempat mandi terbuka, hanya dibatasi oleh dinding saja. Jadi nggak bisa ngintip kalau dari luar. Awalnya yang pertama dimandikan Mbak Narti. Mbak Narti lantas masuk ke dalam, ini di luar bangunan ya, masuk ke dalam tempat mandi, menanggalkan pakaiannya. Yang lain ya nunggu di depan sendang. Di belakang itu cuman si Pak Warno dan Mbak Narti. Mbak Narti dimandikan di sana. Nah selepas selesai dimandikan, mengenakan kembali pakaian, Mbak Narti disuruh ke depan, nyuruh Hadi ke belakang. Hadi, Mbah Kusno, dan yang nganter Mbak Narti lagi pada cerita tuh di depan sendang Pepe. "Mas Hadi, itu ditunggu sama Pak Warno." "Oh iya Mbak." "Wis rampung Mbak?" "Wis, tinggal mandi," ucap Mbak Narti. Lah Hadi langsung ke belakang. "Gimana Mbah? Nah sekarang giliranmu, buka pakaianmu." "Iya Mbah." Hadi buka pakaian dan langsung dimandikan oleh Pak Warno. Ketika dimandikan oleh Pak Warno dengan air sendang yang ditaburi kembang 7 rupa di atasnya, Hadi nggak merasakan apa-apa. Hanya sama saja seperti mandi biasa. Cuman yang membedakan ya di sini Mbah Warno itu sambil baca-baca, doa-doain Hadi. Sampai ubun-ubun si Hadi ditiup-tiup, "Wah," katanya. Selepas selesai, Hadi kembali mengenakan pakaian, lalu mengikuti Pak Warno kembali ke depan. Selepas itu mereka semua pun diajak masuk ke dalam sendang Pepe. Di dalam sendang Pepe, sajen yang sudah ditata begitu rapi. Memang seperti yang mau kendurian. Begitu komplit
ada beberapa tampah. Lalu di sini Pak Warno mulai membacakan mantra-mantra yang membuat suasana langsung berbeda. Cukup lama ritual dilakukan, hampir sekitar 1 jaman lah. Mungkin karena ada 2 orang peziarah di waktu yang bersamaan. Nah, selepas selesai, Pak Warno berbalik dan berkata, "Nahadi, untuk Nahadi, sekarang ritual di sini tirakat sampai besok subuh. Untuk Dek Narti ikut sama Simbah. Dan jangan lupa bahwa ini ucap Pak Warno. Nyodorin kayak kendi kecil segini nih ke Mbak Narti. Yang dipastikan isinya apa? Tuyul. Tuyul 5 juta segede gini bro. Wih, mahal banget. Nah, selepas menerima itu, dipeluk erat oleh Mbak Narti. Mereka semua pun keluar meninggalkan Hadi sendiri. Hadi duduk bersila di dalam menghadap sesaji. Lantas mengamalkan sebuah wirid yang diajarkan oleh Mbah Kusno. Jadi dapat wiridnya bukan dari Pak Warno juru kunci Sendang Pepe, bukan. Karena setawakan di Sendang Pepe nggak ada wirid apa-apa. Cuman duduk diam nunggu setan datang. Nanti pas datang langsung bikin perjanjian gitu. Nah di sini Hadi disuruh baca wirid, entah wirid dan apalah yang diajarkan oleh si Mbah Kusno ini. Namun yang jelas, Hadi nggak boleh tidur sama sekali semalaman itu. Harus bergadang dan melek terus melantunkan wiridan. Dan malam pertama itu, Hadi tak merasakan atau mendengar hal apapun. Semua berjalan begitu lancar. Hadi hanya bertarung dengan rasa kantuk yang terus datang. Lalu subuh, Mbah Kusno dan Pak Warno pun datang membangunkan Hadi, mengakhiri semedinya. Nah, siang harinya ya paling cuman tiduran, ngerokok. Yang penting gak keluar dari area Sendang Pepe. Maghrib, di malam kedua ritual, Pak Warno datang ganti sesajen. Cuman gak sekumplit waktu pertama. Malam itu Hadi kembali tirakat sendirian di dalam. Gelap, gak ada penerangan di Sendang Pepe. Begitu gelap, saking gelapnya kata Hadi, itu jari-jari sendiri aja gak kelihatan. Berdasarkan apa yang dituturkan oleh Mbak Dewi, adiknya almarhum. Nah, di malam kedua inilah, ketika memasuki tengah malam, hal aneh mulai terjadi. Suasana yang tadinya begitu sunyi, sepi, hanya suara binatang malam yang terdengar seperti jangkrik dan sejenisnya. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu dari belakang Sendang Pepe. Yang tak lama, Hadi mendengar suara kepakan sayap, seekor bulung yang langsung hinggap di atap bangunan, mengeluarkan suara yang begitu menyeramkan, suara seekor burung gagak. Nah, suara kowakan burung gagak ini seperti suara sirine pemanggil. Karena tak berselang lama, Hadi mulai mencium berbagai aroma yang begitu aneh. Dari mulai kembang minyak, bau anyir, bau amis, bau apek, nyatu. Namun di antara semua bebauan, yang paling menyengat itu bau kembang Kamboja. Lalu terdengar suara rame. Suara rame seperti orang-orang yang sedang berbicara. Hadi seolah bukan lagi tirakat di tempat keramat, tapi lagi tirakat di tengah pasar. Dalam pikiran Hadi, lah ini mungkin yang disebut pasar setan. Lalu, tak lama kemudian, terdengarlah suara riuh. Anak-anak kecil berlarian bermain. Malam itu si Hadi digembrong tuyul.
Orang lain Tirakat digembrong nyamuk, Hadi digembrong tuyul dengan berbagai rupa yang begitu menyeramkan sekaligus menjijikan. Puluhan bahkan mungkin ratusan tuyul mengepung Hadi. Hadi dikelilingi, ditoel-toel. Baunya itu loh, apek anyir. Hadi aja sampai pengen muntah. Namun Hadi berusaha bertahan, dia pejamkan mata berharap penampakan tuyul-tuyul itu tak terlihat. Namun yang terjadi, mata mau terpejam, mau terbuka, tetap saja Hadi menyaksikan ratusan tuyul mengepung dirinya di dalam sendang pepek. Ingin rasanya Hadi lompat lari. Namun mau bagaimana lagi? Itu sudah bagian resiko dari ritual yang dia lakukan. Dan tuyul-tuyul itu semua mulai menghilang satu persatu ketika mendekati waktu fajar menyingsing sekitar jam 3 dini hari. Ketika suara kokok ayam jantan terdengar, habis lenyaplah semua makhluk-makhluk gaib yang mengepung Hadi. Suasana kembali menjadi hening dan tepat ketika waktu subuh, Pak Warno kembali datang dengan Mbah Kusno. Waktu subuh seperti biasa, Pak Warno dan Mbah Kusno datang menjemput. Menjemput dalam arti membangunkan Hadi, karena Hadi nggak boleh kemana-mana, harus tetap berada di area sendang pepek. Nah waktu itu Mbah Kusno dan Pak Warno menanyakan apa yang Hadi alami. Hadi ceritakan semua. Sudah dekat. Berarti sudah dekat, ucap Pak Warno. Mudah-mudahan malam nanti malam ketiga, malam terakhir, dan keinginanmu dikabulkan. Ingat, apapun yang terjadi nanti malam, jangan sampai lari. Ini malam penentuan. Baik Mbah, saya paham. Hadi pun ya makan biasa. Dikasih makan sama Pak Warno. Nah selepas itu singkatnya nih, malam ketiga pun dijalani. Selepas Pak Warno dan Mbah Kusno pergi, setelah memasang sesaji dan bakar kemenyan, meninggalkan Hadi sendirian di dalam sendang pepek yang begitu gelap. Malam itu betul-betul terasa berbeda. Selepas Pak Warno dan Mbah Kusno pergi, itu hawa langsung terasa anyep, udara terasa berat. Seremnya bukan main. Rasa takut hinggap di hati dan pikiran Hadi hampir membuat Hadi goyah. Namun tetap Hadi teruskan karena katanya malam itu malam penentuan. Entah jam berapa, yang jelas sudah dekat tengah malam tuh. Tiba-tiba Hadi mendengar suara seperti taburan pasir di genteng atap bangunan. Lalu diikuti suara kepakan sayap burung. Kenceng katanya. Suaranya begitu jelas. Ruk, seperti ada yang hinggap di atap bangunan, membuat bangunan terasa agak bergetar. Wah, Hadi ngebayangin makhluk gede tuh yang hinggap di atap. Namun tak berselang lama, terdengar seperti suara entong. Hos, hos, hos. Begitu kencang. Lalu diiringi oleh bau kembang Kamboja yang begitu menyengat. Di sini Hadi belingsatan, ketakutan. Lalu di balik kegelapan di depan Hadi, muncul dua titik cahaya kemerahan seperti mata, disertai gumpalan asap yang begitu pekat. Lalu tiba-tiba cahaya merah yang seperti mata di balik gumpalan asap itu menjelma menjadi sesosok perempuan. Perempuan yang pertama kali Hadi lihat di Kembang Samboja di halaman sendang pepek. Perempuan itu tersenyum ke arah Hadi. Rambutnya panjang, hitam, legam, lurus. Agak keriting-keriting dikit, keriting gantung lah disebutnya. Mengenakan mahkota, pakai kemben, pakai selendang,
warna kuning. Sekuning kembang Kamboja di halaman. Perempuan itu berjalan perlahan begitu anggun tersenyum ke arah Hadi sambil membawa nampan, bawa baki. Perempuan itu mendekat. Di sini rasa takut Hadi hilang. Lah gimana mau takut, yang datang cantik begitu kok. Perempuan itu tersenyum lantas duduk bersimpuh di depan Hadi dan meletakkan baki yang ternyata isinya makanan. Ada nasi, ada ayam. Lah ini setan apa pramusaji loh. Bawa minuman pula, ada kopi, ada teh, ada air putih. Sama persis seperti sesaji yang disediakan di situ sewaktu ritual pertama. Lantas tersenyum dan menyapa Hadi. Kang Hadi? Nyai siapa? Perempuan itu tak langsung menjawab. Hanya tersenyum saja. Aku, Kang. Aku utusan Ibu Ratu. Kang Hadi sudah 3 malam di sini. Apa yang Kang Hadi inginkan? Nyai. Saya pengen lunas hutang. Saya pengen sugih, Nyai. Pengen sugih, pengen kaya raya, Nyai. Mudah, Kang Hadi. Itu perkara mudah. Aku bisa mengabulkan apa yang Kang Hadi inginkan. Tapi ada syaratnya. Nah, di sini kan kontrak mulai terjalin nih. Apa, Nyai? Apa syaratnya, Nyai? Syaratnya satu, Kang Hadi. Kang Hadi harus menjadi pendampingku. Kang Hadi harus menjadi suamiku. Maka aku akan membantu Kang Hadi menjadi raja kaya, raja dunia, sukses bergelimang harta. Ternyata perempuan ini yang mengaku utusan dari Ratu Pantai Selatan menawarkan Hadi menjadi pasangannya dengan timbal balik harta kekayaan. Jadi pesugihannya ternyata kawin nih, bukan beli tuyul, kawin ke jin. Lah di sini Hadi dengan kecantikan sosok si Nyai di hadapannya, yo siapa yang gak kegoda dong. Seksi, kulitnya kuning langsat. Pokoknya kata Kang Hadi, artis papan atas aja kalah lah. Kalah jauh. Terlebih dari kulitnya ini kan memancarkan cahaya seperti bulan purnama. Ruangan aja yang tadinya gelap gulita agak terang dengan datangnya sosok si Nyai ini. Lah di sini ternyata si Nyai memperkenalkan diri bernama Nyai Salinah yang katanya adalah cucu Ratu Pantai Selatan, anak dari Nyi Blorong. Lah jangankan ngaku cucu Pantai Selatan, jangankan ngaku anaknya Nyi Blorong. Yang namanya jin mah bebas, mau ngaku jadi siapa aja. Lah Kang aja pernah ketemu orang kesurupan, jinnya ditanya ngakunya anak nabi, cucu nabi, ada loh. Jadi hal wajar ya, gak usah kaget. Nah di sini, selepas Nyai Salinah menawarkan kontrak menjadi pasangannya dengan timbal balik harta kekayaan yang tentunya langsung disetujui oleh Hadi. Karena nggak minta tumbal. Nyai Salinah hanya meminta Hadi menyediakan sesaji berupa kepala kambing. Kepalanya doang nih, kepala kambing warna hitam. Setiap 40 hari sekali dengan umbo rampe dilarung ke pantai selatan. Hal itu tentunya langsung disetujui oleh Hadi. Yang selanjutnya Hadi pun melakukan hubungan badan dengan sosok Nyai Salinah. Jadi makanan
Yang dibawa Nyai Salanah yang langsung waktu itu dimakan oleh Hadi itu berupa mahar untuk menjadikan Hadi sebagai suaminya. Hubungan badan terjadi, yang tentunya selepas Hadi ini kan beberapa bulan jadi duda tuh, gak dapet yang gituan. Sekali ketemu sekali dapat ama yang cantik jelita seperti Nyai Salinah. Yo gimana gak semangat? Ditambah pusaka si Hadi ini gak layu-layu. Entah berapa kali melakukan hubungan badan, yang jelas Hadi sampai ketiduran kelelahan. Namun sebelum Nyai Salinah pergi, Nyai Salinah memberikan sesuatu kepada Hadi sebagai tanda kalau Hadi adalah pasangannya, yaitu berupa cupu manik yang terbuat dari kuningan. Yang isi di dalamnya, di dalam cupu itu ada 2 biji mustika berwarna merah, gambarannya seperti mustika lipan. Di mana itu adalah tanda kalau Hadi terikat dengan Nyai Salinah. Selepas itu, Hadi pun tertidur lelap karena kelelahan. Dan jam 6 pagi, Mbah Kusno datang menjemput Hadi. Yang ketika Hadi dibangunkan, Hadi tubuhnya terasa luluh lantak tak bertenaga, dalam kondisi tak berbusana. Mbah Kusno hanya tersenyum, lantas memberikan air yang sudah dia doakan. Dan selepas minum air doa dari Mbah Kusno, Hadi pun mulai kembali bertenaga, mengenakan kembali pakaiannya, lantas keluar dari bangunan Sendang Pepe, dibonceng Mbah Kusno, kembali ke tempatnya Pak Warno. Tiba di rumahnya Pak Warno, Pak Warno pun tersenyum. Gimana leh? Enak? Wah, enak mbah, enak. Yo pasti leh, yang namanya jin, bangsa lelembutan, itu perawan terus leh. Dan dia bisa menjadi siapapun sesuai yang kamu inginkan. Jadi artis contohnya bisa. Enak leh. Terus apa yang kamu dapatkan dari beliau? Nah, di sini Hadi pun menunjukkan cupu manik yang isinya 2 mustika. Mbah Kusno dan Pak Warno pun tersenyum. Lah, begini yoleh. Selepas kamu nanti pulang, kamu sediakan tempat khusus untuk pertemuan dengan sopole arane Nyai Salinah mbah. Nah, sama Nyai Salinah. Karena nantinya Nyai Salinah akan datang menemuimu di malam hari kelahiranmu. Berarti ritualnya malam Rabu Pon. Enak dong, cuman sebulan sekali berarti. Gak kayak yang lain. Jadi cuman sebulan sekali si Hadi harus layanin Nyai Salinah. Dan jangan lupa leh, 40 hari sekali larung sajen, kepala kambing hitam dan yang lain. Nanti tinggal langsung saja sama Pak Kusno, ucap Pak Warno. Hanya itu saja. Selepas itu, Hadi dan Mbah Kusno pamitan. Tak lupa Hadi memberikan sejumlah uang kepada Pak Warno sebagai bentuk rasa terima kasih. Pulanglah nih, Hadi kembali mengantarkan Mbah Kusno. Dari Mbah Kusno, Hadi pun mampir terlebih dulu ke rumahnya Kang Aan. Karena di sini Hadi bingung harus nyari tempat di mana. Wong rumahnya kamar cuman 2. Rumah ibunya tuh. Takut si Dewi curiga kalau nanti ritualnya di dalam rumah. Nah, makanya dia mampir dulu ke Kang Aan, minta tolong lagi nih. Waktu ketemu sama Kang Aan nanya, "Gimana, Di?" "Alhamdulillah, Kang. Aku wis berhasil. Cuma ada masalah, Kang." "Loh, masalah opo, Di?" "Ini, Kang. Aku disuruh sediain tempat khusus." "Tempat khusus? Untuk ritual?" "Iya, Kang. Di rumah kan gak mungkin loh, Kang. Kamar di rumah ibu cuma 2. Dindingnya tipis, pasti bakal ketahuan. Gimana ya, Kang?" "Ya wis lah, itu perkara gampang. Nanti biar aku carikan kontrakan. Sekalian tak carikan kontrakan rumah. Nanti yo
Kalau kamu sudah berhasil, langsung ganti saja. Gampang Kang, gampang. Total saja semuanya Kang jadi berapa? Nanti tak ganti semua Kang. Tak tambahi malah. Kang Aan pun hanya tersenyum saja. Lantas Hadi disuruh pulang. Kang Aan berjanji 2 hari lagi akan datang menemui Hadi. Jadi Hadi pulang, Kang Aan niatnya mau cari kontrakan buat Hadi. Singkat cerita, Hadi pun pulang ke rumah. Waktu itu ibu dan adiknya ada di sana. Begitu pulang ke rumah, pintu terbuka. Dewi itu langsung mencium aroma kembang Kamboja dari tubuh sang kakak. Bu, kembang Kamboja ya, bu kembang kuburan. Di sini, Bu Daryati pun hanya mengangguk saja. Ketika Hadi membuka pintu, baunya makin kental. Sontak Dewi pun menatap ke arah sang kakak keheranan. Loh, dari mana mas? Yo habis ikhtiar, anak kecil tahu apalah. Diam saja, ucap Mas Hadi. Nah Hadi pun langsung ngajak ibunya ngobrol. Si Dewi suruh masuk kamar. Lah di sini, walaupun Dewi di kamar, tapi Dewi yang nguping. Gimana leh? Alhamdulillah bu, ritualku wis rampung. Aku wis berhasil. Tinggal praktek bu. Doakan ya bu. Kang Aan lagi nyari rumah kontrakan buatku untuk ritual bu. Nanti aku ritual di rumah kontrakan itu. Di sini takut mengganggu ibu dan si Dewi. Yo wis, alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu sukses yo Le. Iya bu. Selang 2 hari kemudian, Aan pun beneran datang. Ternyata Aan sudah mengontrakkan sebuah rumah buat Hadi, sudah dibayar langsung untuk 3 bulan. Hadi pun lantas ngecek ke lokasi kontrakan. Selepas dipastikan semuanya, Hadi pun begitu berterima kasih kepada Kang Aan. Lalu di hari Selasa, malam Rabu, malam pertama Hadi melakukan praktik pesugihan dengan sosok Nyai Salinah. Selasa siang Hadi ke pasar beli umbo rampe. Dan tentunya di sini Hadi ini katanya beli kembang Kamboja cukup banyak. Karena ranjang untuk nanti mereka bercumbu harus ditaburi kembang Kamboja. Lalu jam 8 malam, sesaji sudah disediakan di sana, dupa dibakar. Hadi pun mulai merapalkan sebuah bacaan untuk memanggil si Nyai Salinah. Tentunya cupu manik berisi benda mustika. Sebagai tanda Hadi pasangannya itu diletakkan di antara sesaji pula. Nah, ketika sedang asik membaca mantra pemanggil Nyai Salinah, tiba-tiba pintu kamar kontrakan perlahan terbuka. Kret gitu kan. Dan selepas itu Nyai Salinah datang. Nyai Salinah datang, langsung saja Hadi pun melakukan hubungan badan. Hampir mirip seperti waktu di Sendang Pepe. Dan betullah esoknya Hadi selepas melayani Nyai Salinah langsung menemui Kang Aan. Maksudnya apa? Dia mau langsung buka kembali warung mie ayamnya karena sudah dapat jaminan dari Nyai Salinah. Lah waktu itu Mas Hadi pinjam uang buat modal. Dan selepas dikalkulasi nih, total utangnya Hadi sekitar 24 juta. Gak masalah Kang, nanti tak ganti Kang. Nah hari Kamis, Hadi pun mulai kembali jualan mie ayam. Lah di sini, ketika warung mie ayam Hadi kembali buka, awalnya yang datang itu cuma 1, 2, 3 orang. Tapi pas tengah hari, rame bukan main. Sampai dalam hitungan jam, jualan mie ayam Hadi habis ludes tak tersisa. Dan yang lebih mengejutkan, ketika Hadi membuka sorong tempat penyimpanan uang, beberes mau pulang nih, terkejut bukan main Hadi. Uang di dalam sorong berkali-kali lipat lebih banyak. Uangnya lusuh-lucuh seperti yang dikual-kual. Seolah
uang-uang itu mengganda dengan sendirinya. Dan dari situlah Hadi bisa bayar hutang ke Kang Aan, bahkan dilebihin tuh. Dan Hadi pun bisa membawa ibunya berobat, dan Hadi bisa membiayai ibu serta adiknya Dewi. Kehidupan mereka yang tadinya sengsara pun berubah menjadi sejahtera. Nah, itulah kisah dari sosok Mas Hadi yang melakukan ritual kawin dengan cucu Ratu Pantai Selatan di Sendang Pepe Parangtritis.